Bayangkan setelah Perang Dunia berakhir, dunia seperti punya dua jagoan utama, Amerika Serikat dan Uni Soviet. Mereka saling bersaing ketat. Di tengah persaingan itu, Tiongkok baru saja berdiri sebagai negara baru bernama Republik Rakyat Tiongkok. Waktu itu, Tiongkok sering dianggap remeh dan tidak terlalu diperhitungkan dunia. Amerika Serikat, yang sangat berpengaruh, berusaha mengucilkan Tiongkok. Mereka tidak mau Tiongkok berkembang, baik secara ekonomi maupun politik. Salah satu cara Amerika adalah ikut campur dalam Perang Korea. Tujuannya jelas, menghentikan penyebaran paham komunisme yang dianut Tiongkok dan Uni Soviet, dan mencegah Tiongkok yang baru lahir menjadi kuat. Tapi siapa sangka Perang Korea justru jadi panggung buat Tiongkok. Mereka berhasil membantu Korea Utara dan menjaga perbatasan mereka dari ancaman Amerika. Kemenangan tak terduga ini menampar Amerika dan mulai membuat dunia melihat Tiongkok dengan cara yang berbeda. Amerika sebagai pemimpin dunia tentu tidak mau pamornya turun. Mereka pun terlibat perang besar lagi, kali ini di Vietnam. Harapannya bisa menang dengan cepat. Nyatanya, perang Vietnam berlangsung sangat lama, sampai 15 tahun. Perang ini menghabiskan banyak uang dan tenaga Amerika. Bahkan rakyat Amerika sendiri banyak yang protes. Dua perang besar ini, Korea dan Vietnam, benar-benar memperlambat langkah Amerika untuk menguasai dunia sendirian. Sementara itu, di dalam negeri Amerika sendiri mulai banyak masalah. Biaya perang yang makin besar, utang menumpuk, harga barang naik atau inflasi, dan banyak orang kehilangan pekerjaan. Negara-negara lain, termasuk sekutu Amerika di Eropa, mulai ragu dengan kekuatan dolar Amerika dan sistem keuangannya. Tentu saja, Uni Soviet sebagai saingan utama Amerika memanfaatkan situasi ini untuk memperluas pengaruhnya. Dalam situasi yang serba tidak pasti ini, Presiden Amerika saat itu, Richard Nixon, yang tadinya sangat anti-komunis dan keras terhadap Tiongkok, mulai berpikir berbeda. Dia sadar ancaman terbesar bagi Amerika bukan Tiongkok yang saat itu masih lemah, tapi Uni Soviet yang semakin kuat. Nixon pun punya ide menggandeng Tiongkok untuk menyeimbangkan kekuatan Uni Soviet. Di sisi lain, Tiongkok yang juga merasa terancam oleh Uni Soviet di perbatasannya, melihat ini sebagai kesempatan bagus untuk keluar dari isolasi dunia dan punya ruang gerak lebih. Maka dimulailah babak baru yang unik dalam hubungan antar negara yang dikenal dengan diplomasi pingpong. Sebuah pertandingan tenis meja persahabatan antara atlet Tiongkok dan Amerika menjadi pembuka jalan. Lalu, penasehat keamanan Presiden Nixon, Henry Kissinger, diam-diam pergi ke Beijing, ibu kota Tiongkok. Ini membuka pintu untuk hubungan yang lebih baik. Meskipun awalnya Amerika masih ragu, bahkan sempat menolak di PBB. Akhirnya Tiongkok berhasil mendapatkan kembali kursi sahnya di PBB. Ini adalah pengakuan penting bagi Tiongkok di mata dunia. Kenapa hubungan resmi tidak langsung terjalin? Ada beberapa halangan. Di Amerika, ada skandal besar bernama Watergate yang membuat Presiden Nixon harus mundur. Selain itu, ada krisis minyak dunia di awal tahun 1970-an yang membuat ekonomi banyak negara, termasuk Amerika, lesu. Jadi, pemerintah Amerika sibuk mengurus masalah dalam negeri. Tapi, kabar baiknya, sinyal perbaikan hubungan Tiongkok dan Amerika Serikat sudah terdengar kemana-mana. Jepang, yang biasanya mengikuti kebijakan Amerika, mulai khawatir kalau ada perubahan besar yang merugikan mereka. Tidak lama kemudian, Perdana Menteri Jepang, Tanaka Kakuei, juga melakukan kunjungan penting ke Tiongkok. Dalam proses ini, Tiongkok membuat keputusan besar. Tidak menuntut ganti rugi perang dari Jepang. Keputusan ini sempat jadi perdebatan di Tiongkok. Tapi, belakangan terbukti sangat cerdas karena membuka jalan bagi investasi dan kerjasama ekonomi dari Jepang. Tahun 1978 menjadi titik balik penting. Di bawah pimpinan Deng Xiaoping, Tiongkok meluncurkan kebijakan, reformasi, dan keterbukaan. Intinya, Tiongkok membuka diri terhadap dunia luar dan pelan-pelan mulai memakai cara-cara ekonomi pasar bebas, seperti yang dipakai negara-negara barat. Hampir bersamaan, setelah berbagai perundingan, Tiongkok dan Amerika Serikat akhirnya resmi menjalin hubungan diplomatik. Ini adalah awal dari era baru, era kebangkitan ekonomi Tiongkok yang akan mengubah dunia. Meskipun saat itu ekonomi Tiongkok masih jauh tertinggal, pendapatan rata-rata penduduk sangat rendah, fasilitas umum minim, dan teknologinya kuno. Dasar untuk lompatan besar sudah diletakkan.
Tiongkok mulai fokus membangun industri, memajukan pertanian, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan perdagangan. Amerika Serikat, dengan pasarnya yang besar dan teknologinya yang maju, menjadi teman penting dan semacam batu loncatan bagi Tiongkok untuk berkembang pesat. Sebagai bagian dari kesepakatan tidak tertulis, Tiongkok juga memberi imbalan kepada Amerika. Salah satunya, Tiongkok menyerang Vietnam, yang saat itu dekat dengan Uni Soviet dan dianggap mengganggu kestabilan wilayah. Selain itu, Tiongkok membuka pasarnya yang sangat besar untuk barang-barang industri dan pertanian dari negara-negara barat. Sebagai gantinya, Amerika Serikat dan sekutunya memberi kemudahan bagi barang-barang Tiongkok untuk masuk ke pasar mereka dan mendorong investasi ke Tiongkok. Jepang, dengan teknologi dan modalnya, menjadi salah satu investor terbesar, membangun banyak pabrik dan proyek besar di Tiongkok. Keputusan Tiongkok untuk tidak menuntut ganti rugi perang dari Jepang kini membuahkan hasil manis. Tiongkok pun mulai dikenal sebagai pabrik dunia karena memproduksi berbagai barang dengan biaya murah untuk seluruh dunia. Meskipun kehidupan masyarakat Tiongkok secara umum masih sederhana, roda ekonomi Tiongkok mulai berputar kencang. Uang dari luar negeri mulai banyak yang masuk, dan kota-kota di pesisir timur Tiongkok mulai berkembang pesat. Ketika tembok Berlin runtuh tahun 1989 dan Uni Soviet bubar beberapa tahun kemudian, peta politik dunia berubah total. Amerika Serikat menjadi satu-satunya negara superkuat yang tersisa. Tiongkok dengan ekonominya yang mulai tumbuh besar dan sistem politiknya yang berbeda, mulai dilihat sebagai calon saingan baru. Hubungan mesra antara Tiongkok dan Amerika Serikat yang terjalin selama Perang Dingin mulai renggang. Amerika dan negara-negara barat lainnya mulai menekan Tiongkok, baik soal hak asasi manusia maupun cara berdagangnya. Namun, lagi-lagi keadaan dunia berubah secara tak terduga. Serangan Irak ke Kuwait memicu Perang Teluk di awal tahun 1990-an. Perhatian Amerika dan dunia pun tersedot ke Timur Tengah. Situasi ini secara tidak langsung memberi Tiongkok waktu istirahat yang berharga untuk terus fokus membangun negaranya. Perang Teluk juga jadi pelajaran penting bagi Tiongkok. Mereka melihat langsung bagaimana canggihnya teknologi militer Amerika bisa melumpuhkan tentara Irak yang tadinya dianggap kuat. Ini mendorong Tiongkok untuk mempercepat modernisasi militernya. Tahun 1990-an adalah masa yang penuh tantangan bagi Tiongkok. Tekanan dari dunia luar, masalah diplomatik, dan kritik tajam terus datang. Namun, Tiongkok memilih untuk sabar, menahan diri, dan tetap fokus membangun ekonomi. Kebijakan reformasi dan keterbukaan terus dijalankan. Perusahaan swasta didorong untuk berkembang, dan banyak orang mulai berani membuka usaha sendiri. Jutaan orang dari desa pindah ke kota-kota industri untuk mencari kerja. Menjadi mesin penggerak pertumbuhan, ekonomi Tiongkok terus tumbuh dengan angka yang luar biasa. Meskipun jika dibandingkan langsung, jaraknya dengan Amerika dan negara maju lainnya masih sangat jauh. Ketika Amerika Serikat di bawah pemerintahan baru mencoba menekan Tiongkok di awal tahun 2000-an, sebuah peristiwa tragis mengguncang dunia. Serangan teroris 11 September 2001. Tragedi ini mengubah total arah kebijakan luar negeri Amerika. Fokus utama mereka beralih ke perang melawan terorisme global, terutama Afghanistan dan kemudian Irak. Ini ditambah dengan krisis ekonomi karena banyak perusahaan internet bangkrut di Amerika. Sekali lagi, ini memberi Tiongkok jendela peluang emas yang sangat berharga. Tiongkok dengan cerdik memanfaatkan kesempatan ini. Pada tahun 2001, Tiongkok resmi bergabung dengan Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO, sebuah organisasi yang mengatur perdagangan antar negara. Keanggotaan ini membuka pintu lebih lebar bagi produk Tiongkok untuk masuk ke pasar dunia, dan sebaliknya, menarik lebih banyak investasi asing ke Tiongkok. Perdagangan, industri, dan pembangunan fasilitas umum Tiongkok melesat seperti roket. Dalam 5 tahun setelah bergabung WTO, nilai total barang dan jasa yang dihasilkan Tiongkok berlipat ganda, sebuah prestasi luar biasa. Melihat kemajuan pesat Tiongkok yang seolah tak terbendung, Amerika Serikat kembali khawatir. Mereka mencoba berbagai cara untuk menekan Tiongkok. Salah satunya dengan memaksa nilai mata uang Tiongkok, Yuan, untuk menjadi lebih tinggi terhadap dolar Amerika Serikat. Taktik serupa pernah berhasil mereka gunakan untuk mengendalikan ekonomi Jepang di tahun 1980-an.
Jika nilai yuan naik, barang ekspor Tiongkok jadi lebih mahal di pasar internasional, sehingga kurang laku. Di dalam negeri Tiongkok, harga barang impor jadi naik dan inflasi mulai terasa. Rakyat Tiongkok merasakan langsung dampak dari yang disebut perang mata uang. Namun, saat Tiongkok sedang di bawah tekanan berat ini, badai krisis keuangan global melanda Amerika Serikat pada tahun 2008. Gara-garanya, banyak kredit rumah yang macet, bank investasi besar Lehman Brothers bangkrut, dan guncangan ekonomi menyebar ke seluruh dunia. Amerika Serikat kembali sibuk menyelamatkan ekonominya sendiri yang sedang hancur. Ironisnya, krisis ini justru menjadi semacam angin segar bagi Tiongkok. Permintaan dunia yang lesu membuat harga bahan baku dunia turun, dan tekanan terhadap ekspor Tiongkok sedikit berkurang. Tiongkok merespon krisis global ini dengan langkah berani dan besar-besaran. Pemerintah menggelontorkan dana triliunan yuan untuk merangsang ekonomi, sebagian besar untuk membangun fasilitas umum secara besar-besaran. Jalan tol, jalur kereta api super cepat, bandara, dan pelabuhan dibangun di seluruh negeri, bahkan sampai ke daerah terpencil. Sektor properti juga melonjak drastis. Meskipun ada yang khawatir soal dampak jangka panjangnya, langkah ini berhasil menjaga pertumbuhan ekonomi Tiongkok tetap tinggi di tengah kelesuan dunia. Bahkan, pada periode ini, Tiongkok berhasil menyalip Jepang dan menjadi negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia. Amerika Serikat, di bawah Presiden Barack Obama, mulai sadar bahwa Tiongkok bukan lagi pemain biasa, melainkan kekuatan dunia yang harus diperhitungkan. Obama meluncurkan strategi Pivot to Asia, atau kembali ke Asia Pasifik. Tujuannya adalah memperkuat kehadiran militer dan pertemanan Amerika di kawasan Asia Pasifik, sekaligus secara tidak langsung menghambat pengaruh Tiongkok yang semakin besar. Akibatnya, berbagai sengketa wilayah dan ketegangan diplomatik mulai meningkat di Laut Cina Selatan dan Laut Cina Timur, melibatkan Tiongkok dengan negara-negara tetangganya yang merupakan teman Amerika. Tiongkok tidak tinggal diam. Sebagai jawaban dan bagian dari rencana jangka panjangnya, Tiongkok meluncurkan Belt and Road Initiative atau BRI. Ini adalah proyek pembangunan infrastruktur global yang sangat besar, bertujuan membangun jaringan jalan darat dan laut yang menghubungkan Asia, Eropa, Afrika, bahkan Amerika Latin. Proyek ini adalah sebagai upaya Tiongkok untuk memperluas pengaruh ekonominya, menciptakan pasar baru bagi produk dan teknologinya, serta menantang aturan main dunia yang selama ini didominasi oleh Amerika Serikat. Obama juga mencoba membentuk kelompok kerjasama dagang baru, yaitu Trans-Pacific Partnership atau TPP, yang dirancang untuk membuat aturan perdagangan baru dan mengucilkan Tiongkok. Namun, lagi-lagi politik dalam negeri Amerika Serikat memberi kejutan. Donald Trump dengan slogan America First dan sikap tidak suka perjanjian dagang dengan banyak negara, terpilih menjadi Presiden Amerika. Salah satu tindakan pertamanya adalah menarik Amerika keluar dari TPP, sebuah pukulan besar bagi strategi Obama. Meskipun Trump tetap keras terhadap Tiongkok, termasuk memulai perang dagang dengan mengenakan pajak tinggi untuk barang-barang dari Tiongkok. Tiongkok saat itu sudah jauh lebih kuat dan mampu membalat. Tiongkok juga memperkuat ekonominya, terutama di bidang teknologi tinggi agar tidak terlalu bergantung pada ekonomi barat. Lalu, pada awal tahun 2020, dunia dikejutkan oleh pandemi COVID-19. Virus yang pertama kali ditemukan di Wuhan, Tiongkok, dengan cepat menyebar ke seluruh dunia, melumpuhkan kegiatan ekonomi dan sosial. Awalnya, Tiongkok menjadi sasaran kritik tajam. Namun, dengan tindakan karantina wilayah atau lockdown yang ketat dan pengarahan sumber daya besar-besaran, Tiongkok berhasil mengendalikan penyebaran virus di dalam negerinya yang relatif lebih cepat dibandingkan banyak negara lain. Ironisnya, Tiongkok kemudian menjadi pemasok penting alat pelindung diri, peralatan medis, dan bahkan vaksin bagi dunia. Di saat ekonomi banyak negara merosot tajam, ekspor Tiongkok justru meningkat selama pandemi. Sementara utang pemerintah di negara-negara maju, termasuk Amerika, semakin banyak. Kini, jarak ekonomi antara Tiongkok dan Amerika Serikat semakin tipis. Dalam waktu yang relatif singkat, Tiongkok telah berubah secara luar biasa, dari negara miskin dan terisolasi menjadi salah satu kekuatan ekonomi dan politik utama dunia. Kebangkitan Tiongkok bukanlah keajaiban yang turun begitu saja. Memang, ada beberapa momen penting di mana situasi dunia seolah menguntungkan Tiongkok, memberikan jendela peluang tak terduga.
Namun yang lebih penting adalah faktor dari dalam Tiongkok sendiri. Kemampuan menahan diri di tengah tekanan, keberanian para pemimpinnya mengambil risiko dan beradaptasi, serta kerja keras dan semangat juang rakyatnya yang luar biasa. Tiongkok terbukti mampu memanfaatkan setiap peluang yang datang, mengubah tantangan menjadi batu loncatan, sebuah kemampuan yang mungkin sulit ditiru negara lain dalam situasi serupa. Kisah ini masih panjang, dunia terus berubah dengan cepat, dan tantangan baru akan selalu ada. Namun, perjalanan Tiongkok dari keterpurukan menuju panggung utama dunia adalah salah satu kisah perubahan paling menakjubkan dan penting dalam sejarah modern manusia. Inilah dunia dan keajaibannya. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir.